Asma binti Abu Bakar. Asma adalah putri dari salah satu khalifah, yakni Abu Bakar Asy-Siddiq. Ibunya bernama Qutailah binti Abdul Uzza al-Amiriyah yang telah diceraikan sejak masa jahiliyah. Asma lebih tua 10 tahun dari adiknya, yakni Aisyah radhiyallahu an. Dia seorang pribadi yang mandiri, cerdas, sekaligus bijaksana. Ia segera masuk Islam setelah Abu Bakar menyampaikan padanya perihal keislaman dirinya. Asma banyak memberi pendapat serta memberitahu rencana kaum kafir Quraisy sehingga beliau bisa menyiapkan berbagai antisipasi dan alternatif. Hal ini mudah dilakukan Asma karena pergaulannya luas dan pandai berkomunikasi sehingga dia sangat diterima dan tidak dicurigai oleh kaum kafir Quraisy. Pada saat Rasulullah dan rombongan hijrah, Asma tidak ikut dan bertahan hidup sendirian. Bahkan saat Abu Jahal datang padanya dan menanyakan ayahnya, dengan tegas ia menjawab tidak tahu sehingga tidak ada informasi yang didapat dari Asma. Padahal ia sibuk menyiapkan bekal makanan untuk ayahnya dan Nabi Muhammad SAW yang saat itu sedang bersembunyi di Gua Sur. Ia berangkat dengan mengembala kambing menuju Gua Sur sehingga jejaknya terhapus oleh kaki sekawanan kambing gembala ini. Ia dijuluki Zatun Nitaqain yang artinya pemilik dua ikat pinggang, sebab saat itu tidak ada tali untuk mengikat bungkusan makanan. Asma menyobek ikat pinggangnya menjadi dua untuk mengikat bekal dan satu lagi ia pakai kembali sebagai ikat pinggang. Asma kemudian ikut mengikuti hijrah bersama rombongan dan suaminya, yakni Zubair bin Awam. Ia melakukan perjalanan ini sembari menanggung beban berat hamil tua. Sampai di daerah Quba, ternyata Asma melahirkan putranya yang kemudian diberi nama Abdullah bin Zubair. Kelahiran putra Asma ini disambut sukacita oleh rombongan hingga kaum muslimin mengaraknya keliling kota sebab terdapat desas-desus bahwa kaum Yahudi mengirimkan sihir kutukan mandul pada kaum muslimin di Madinah agar mereka tidak memiliki keturunan dan generasi. Namun kutukan yang dikirim oleh ahli sihir Yahudi ini terbukti gagal melihat bayi Abdullah bin Zubair, sehingga tidak ada lagi penduduk Madinah yang takut masuk Islam karena khawatir tidak memiliki keturunan. Setelah dewasa, Abdullah bin Zubair menjabat sebagai khalifah setelah dibaiat oleh masyarakat Hijaz setelah peristiwa Karbala dan Harrah di Madinah. Sementara itu, Bani Umayyah berencana membunuh Abdullah bin Zubair dan membuat penawaran duniawi kepada pengikutnya sehingga banyak pengikut Abdullah bin Zubair yang berkhianat. Lalu Abdullah bin Zubair mendatangi ibunya sebab ia khawatir akan perasaan sang ibu jika ia gugur. Lalu Asma bin Abu Bakar dengan tegar memberi nasihat. Demi Allah anakku, engkau lebih tahu tentang dirimu. Jika engkau berada di jalan kebenaran dan engkau menyeru pada kebenaran itu, maka teruskan langkahmu. Sahabatmu telah banyak yang gugur demi kebenaran itu. Jangan kau biarkan dirimu dipermainkan budak-budak Bani Umayyah, tapi sebaliknya, jika engkau menginginkan dunia, maka engkau seburuk-buruknya orang yang mencelakakan diri sendiri dan orang-orang yang telah berjihad bersamamu. Hati Abdullah bin Zubair menjadi lega mendengar nasihat sang ibu. Lalu Asma pun berdoa di hadapan putranya. Ya Allah, semoga ibadahnya sepanjang malam, puasanya sepanjang siang, baktinya kepada kedua orang tuanya, engkau menerimanya disertai cucuran rahmatmu. Aku serahkan segala sesuatu tentang dirinya dalam kekuasaanmu, dan aku rela atas segala keputusanmu. Ya Allah, berilah aku pahala atas segala perbuatan Abdullah bin Zubair ini, pahalanya orang-orang yang sabar dan bersyukur. Setelah kekalahan pasukan Abdullah, Asma harus menyaksikan pembantaian Al-Hajjaj pada diri putranya. Putranya yang saleh ini disalib dan disayat tubuhnya di tengah kota dan tidak diturunkan hingga waktu yang sangat lama. Asma dengan tegar membiarkan dan menolak memohon kebaikan Al-Hajjaj. Bahkan ketika Al-Hajjaj menawarkan akan menuruti permintaannya, Asma justru mengatakan kepada Al-Hajjaj bahwa Al-Hajjaj mungkin telah